Halo semua, perkenalkan saya Liza Erliana dari Pendidikan Kimia UKI dengan NIM 2516150901. Kali ini saya akan membawakan tentang apa sih itu lipid dan penjelasan lainnya. Ditonton, selamat menonton. Pengelompokan lipid. Nah, jadi di sini kita akan bahas tentang apa sih itu asam lemak, lemak netral, fosfolipid, dan steroid juga kita masuk. Kita akan bahas itu juga. Selanjutnya, oke, kita akan masuk pertama ke asam lemak. Sebenarnya apa sih asam lemak itu? Asam lemak adalah asam karboksilat monokarboksilat dengan rantai hidrokarbon alifatik atau C4 sampai dengan C24 plus yang ke atas ya. Terus struktur dari asam lemak ini sendiri juga itu di ujung satunya itu ada gugus karboksil yaitu COOH dan rantai hidrokarbon. Jadi dia itu rantai hidrokarbonnya itu dari 4 sampai 24 ke atas atom C. Terus di asam lemak ini juga itu ada basa jenuh. Basa jenuh tanpa ikatan rangkap atau dia tak jenuh gitu. Dan tak jenuh itu maksudnya tidak ada rangkap. Kemudian juga untuk asam lemak sendiri itu ada yang asam jenuh atau saturated lemak, terus ada juga yang tak jenuh unsaturated, terus ada juga yang sistem omega. Nah, apa sih yang asam lemak jenuh itu? Nah, asam lemak jenuh itu di dalam strukturnya itu nggak ada ikatan rangkap. Contohnya itu dia lemak palmitat. Nah, lemak palmitat ini biasanya sering kita dengar ada di minyak goreng. Terus untuk lemak tak jenuh itu unsaturated itu di dalamnya itu di dalam strukturnya itu ada ikatan rangkap. Contohnya ada MUFA satu ikatan dan PUFA itu ada dua ikatan. Sedangkan untuk yang sistem omega ini di ujung ikatan itu ada ujung metilnya. Nah, untuk struktur asam lemak sendiri bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan ya. Rantai hidrokarbonnya itu dengan gugus karboksil panjangnya 4 sampai 24. Nah, di sini tuh ada yang pertama itu yang di atas itu asam lemak yang jenuh, yang unsaturated. Untuk yang bawah itu yang tidak jenuh, unsaturated fatty acid. Nah, yang di bawah itu kan ada ininya ikatan rangkapnya, sedangkan yang atas itu tidak ada ikatan rangkap, cuma ikatan CH dan di ujungnya ada karboksil dan ikatannya cuma satu rangkap aja. Untuk sifat fisik dari asam lemak ini itu titik lelehnya itu sesuai dengan panjang rantai. Nah, dengan ikatan rangkap dan jadi dia titik lainnya tergantung dengan panjang rantai dan adanya ikatan rangkap atau tidak. Untuk keadaan misalnya asam lemak jenuh itu sifatnya itu sifat fisiknya itu padat. Kalau tak jenuh itu sifatnya itu biasanya cair. Selanjutnya kita akan masuk ke masih sifat asam lemak, tapi kita masuk ke fisik dan kimianya. Untuk yang titik leleh ya. Untuk titik lelehnya itu tadi yang contohnya dengan panjang sesuai dengan panjang rangkap dan ikatan rangkap. Terus kemudian jenuh itu padat, tak jenuh itu biasanya cair. Jadi di sini keadaannya itu bentuk fisiknya itu dipengaruhi oleh adanya ikatan atau enggaknya, ada ikatan rangkap atau ikatan yang satu aja. Untuk kelarutannya untuk asam lemak itu sangat rendah di dalam air. Tapi dengan bertambahnya panjang rantai, dia itu akan semakin mudah untuk larut. Tapi dia rendah dengan air. Jika untuk larutnya, untuk fluiditsnya ini dia mempengaruhi membran sel. Jadi semakin banyak ikatan rangkap itu dia akan semakin fluid. Nah, untuk sifat kimia dari asam lemak ini sendiri itu ada esterifikasi, hidrogenasi, oksidasi, dan saponifikasi.
Selanjutnya kita masuk ke lemak netral atau yang sering kita disebut juga dengan trigliserida. Apa sih terus trigliserida ini? Trigliserida ini tuh jadi dia tuh tersusun dari gliserin dan 3 asam lemak. Jadi seperti bisa dilihat ya, jadi gambar yang sebelah kiri itu jadi dia gliserol dan 3 asam lemak. Nih ada 3 asam lemaknya. Makanya dan akhirnya akan terjadi bentuk jadi trigliserida. Nah, trigliserida sendiri itu adalah ester dari gliserol dengan 3 asam lemak tadi. Nah, merupakan bentuk penyimpanan energi utama di dalam tubuh. Terus seberapa banyak sih energinya? Nah, di sini energinya itu ada 9 kcal per gram dan untuk lemak tubuhnya itu ada 95%. Nah, fungsi dari trigliserida ini sendiri itu pertama untuk penyimpanan energi, sumber energi padat untuk kita untuk jangka panjang. Terus ada juga untuk isolasi termal untuk menjaga tubuh tetap hangat. Terus makanya untuk orang yang agak berisi itu dia tidak cepat dingin dibandingkan orang-orang yang tubuhnya itu kurus, lemaknya dikit gitu, trigliseridanya sedikit. Terus untuk juga penyimpanan nutrisi sebagai cadangan lemak. Kemudian kita akan masuk ke fosfolipid. Fosfolipid itu sendiri juga fosfolipid adalah lipid kompleks yang mengandung fosfat di dalamnya. Terus ada gliserol sebagai tulang punggung, ada 2 asam lemak sebagai dengan posisi SN1 dan SN2. Terus ada juga gugus fosfat di sini di SN3 dan gugus polar. Gugus polarnya ini contohnya itu ada kolin, etanolamin, serin serta inositol. Nah, untuk komponen strukturalnya itu sendiri itu ada kepala polar. Di sini kepala polar itu maksudnya ada gugus fosfat dan gugus polar. Dia sifatnya hidrofilik dan bermuatan negatif. Terus ada selanjutnya ada ekor asam lemak. Nah, ekor asam lemak itu ada 2 rantai hidrokarbon. Dia hidrofobik di sini dan sifatnya itu nonpolar. Kemudian ada juga gliserol yang berfungsi sebagai tulang punggung molekul ini dan fungsinya itu menghubungkan komponen-komponen lainnya, komponen kepala polar serta ekor asam lemak ini sendiri. Nah, contoh bentuk fosfolipid. Nah, yang di sini sama ya, ada yang saturated dan unsaturated di sini. Jadi terus jenis-jenis fosfolipid itu ada kolin, ada etanolamin serta ada serin. Terus selanjutnya kita akan masuk ke sphingolipida atau ceramid dan keturunannya. Terus ceramid pasti sering dengar kan? Ceramid itu biasanya ada di skincare. Nah, contoh struktur sphingolipida ini bisa dilihat di sebelah kiri atas. Nanti ada sphingosine ditambah plus asam lemak itu akan menghasilkan ceramide. Fungsi dari sphingolipida ini juga sebagai struktur membran. Di sini komponen lipid RAF mengatur fluiditas membran. Terus kemudian fungsi yang keduanya itu ada pensinyalan. Di sini ceramide sebagai messenger. Di sini regulasi apoptosis serta sebagai penyimpanan atau cadangan energi di sel-sel khusus. Nah, kemudian kita masuk ke glikolipida. Di sini glikolipida itu ada cerebrosida dan gangliosida. Apa sih gitu? Glikolipida adalah lipid yang mengandung gugus gula atau karbohidrat yang terikat pada bagian hidroksil lipid. Glikolipida ini itu terdiri dari ceramide, inti strukturnya, terus ada juga gugus gula, glukosa atau galaktosa, serta asam sialat pada gangliosida. Jenis-jenis glikolipida ini yang saya sebutkan pertama itu ada
rosida, ceramide dengan 1 gula. Contohnya ada glukoserebrosida atau galaktoserebrosida. Nah, ini tuh berdasarkan gulanya ya. Ada kalau glukosa berarti kayak glukoserebrosida, kalau gulanya galaktosa itu namanya jadi galaktoserebrosida. Nah, untuk gangliosida itu terdiri dari ceramide dan oligosakarida serta asam sialat. Terus ada juga penyakit penyimpanan tuh, contohnya ada Tay-Sachs, ini tuh penyakit yang defisiensi atau kekurangan enzim degradasi. Kemudian untuk struktur gangliosidanya bisa dilihat di sebelah kanan atas ya, itu dari ceramide dan oligosakarida serta asam sialat. Untuk sifat kimia dari glikolipida ini, dia sifatnya untuk yang hidrofilik itu gugus gula larut air. Terus ada hidrofobik juga, untuk yang bagian lipidnya itu dia hidrofobik, dan amfifatik itu untuk kedua sisi. Kemudian steroid itu kolesterol dan hormon steroid. Fungsi utama kolesterol ya, fungsinya itu pertama untuk komponen membran sel atau prekursor hormon. Terus kemudian untuk transportasi LDL, kolesterol jahat ya, dan HDL itu untuk yang kolesterol baik. Kemudian ada prekursor asam empedu, misal vitamin D, hormon steroid itu. Terus sintesisnya itu ada di hati dan jaringan perifer. Hormon steroid itu juga itu ada jenis-jenis serta fungsinya. Yang pertama itu ada glukortikoid, itu kortisol, itu regulasi metabolisme, anti inflamasi serta respons stres. Kan sekarang sering tuh kayak meme misalnya kayak low cortisol, high cortisol. Nah, itu tuh maksudnya respons stres, makin rendah kortisol berarti stresnya tidak stres. Kalau yang high cortisol berarti stresnya tuh stres banget gitu. Kemudian ada juga mineralokortikoid, itu tadi dari contohnya ada aldosteron, itu regulasi elektrolit untuk kesetimbangan N+ dan K+ di dalam tubuh. Kemudian juga ada androgen, itu testosteron dan DHEA, itu untuk pengembangan karakteristik seksual pria. Kemudian juga ada estrogen dan progesteron. Nah, yang ini itu hormon wanita, siklus menstruasi, kehamilan dipengaruhi oleh estrogen dan progesteron. Terus gimana sih mekanisme aksi hormon steroid ini? Yang pertama itu dia akan masuk ke sel. Kemudian lalu prosesnya difusi melalui membran dan hasilnya muncul di sitoplasma. Untuk tahapan ikatan reseptor di sini, proses yang terjadi itu reseptor nuklir dan hasilnya itu mengkompleks hormon atau reseptor. Untuk tahapan regulasi, proses yang terjadi itu ada transkripsi DNA, asam nukleat, dan hasil yang terjadi itu sintesis protein. Sekian dari penjelasan dari saya tentang pengelompokan lipid. Itu mulai dari ada asam lemak, ada lemak netral, trigliserolipida, terus ada fosfolipid, ada sfingolipida, glikolipida, serta steroid atau kolesterol. Sekian dari saya. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di komen. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah.